Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, alhamdulillah di saat ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat mentelaah kembali kitab Hayatus Sahabah yang berisi hadis-hadis mengenai ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Khulafaur Rasyidin. Diriwayatkan dari Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mentaatiku, barang siapa yang mentaatiku, sesungguhnya ia mentaati Allah. Dan barang siapa yang mengingkariku, dan barang siapa yang mengingkariku, sesungguhnya ia mengingkari Allah. Dan barang siapa mentaati amirku, maka sesungguhnya ia mentaatiku. Dan barang siapa mengingkari amirku, sesungguhnya dia mengingkariku. Diriwayatkan oleh Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku memasuki jannah, semua umatku memasuki jannah kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaatiku akan memasuki jannah, dan barang siapa yang mengingkariku, sesungguhnya ia telah enggan. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir radhiyallahu an, katanya telah datang para malaikat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah tidur, dan mereka berkata, sesungguhnya untuk sahabat kamu ini ada perumpamaan, maka buatlah perumpamaan untuknya. Berkatalah sebagian dari mereka, sesungguhnya ia sedang tidur. Yang lainnya berkata, sesungguhnya hanya matanya yang tidur, sedangkan hatinya terjaga. Berkatalah para malaikat, perumpamaannya itu ialah seumpama seorang laki-laki yang mendirikan sebuah rumah. Setelah selesai kemudian ia menyiapkan hidangan di dalamnya, dan dia mengundang orang banyak untuk menghadiri jamuannya. Maka siapa yang menyambut undangannya, ia dapat memasuki rumah itu dan makan hidangannya. Dan siapa yang tidak menyambut seruannya, maka ia tidak dapat masuki rumah itu dan tidak pula menikmati hidangannya. Berkatalah sebagian dari malaikat itu, tafsirkan hal itu baginya agar ia faham. Berkatalah sebagian dari mereka, sesungguhnya beliau sedang tidur. Berkatalah sebagian yang lain, sesungguhnya matanya yang tidur, hatinya tetap terjaga. Berkatalah para malaikat itu, rumah itu adalah jannah, sedangkan utusan itu adalah Muhammad.
maka barang siapa yang mentaati Muhammad, ia mentaati Allah, dan barang siapa mengingkari Muhammad, maka sungguhnya ia mengingkari Allah, dan Muhammad adalah pemisah di antara manusia. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Rabi'ah al-Jurashi radhiyallahu an, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Mishkat halaman 21. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, katanya, baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya adalah seumpama seorang lelaki yang mendatangi suatu kaum dan berkata, wahai kaum, sesungguhnya aku telah melihat pasukan tentara dengan mata kepalaku, dan sesungguhnya aku pembawa berita ancaman. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah dirimu. Maka ia ditaati oleh sebagian dari kaumnya, dan mereka pun meninggalkan tempat itu pada awal waktu malam dan berjalan dengan tenang sehingga mereka pun selamat. Adapun sebagian lagi mereka mendustakannya, maka mereka dimusnahkan oleh musuh pada awal pagi, sehingga para tentara itu menghancurkan dan membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya. Demikianlah perumpamaan orang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang mendurhakaiku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi pada umatku seperti yang terjadi pada Bani Israel secara persis, seperti menyarungkan sepatu setelah sepatu satunya, sampai jika ada di antara mereka yang menyetubuh ibunya sendiri secara terang-terangan, maka akan ada di kalangan umatku yang berbuat demikian. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, golongan di mana aku dan sahabat-sahabatku berada. Maksud menyarungkan sepatu adalah bahwa umat Islam akan mengikuti perbuatan yang pernah dilakukan oleh Bani Israel yang terkenal dengan keingkaran dan keras kepalanya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa golongan yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dengan lafaz Abu Dawud dari Irbad bin Syariyah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama kami pada suatu hari. Kemudian setelah selesai beliau duduk menghadap kami dan memberi satu nasihat yang berkesan sehingga kami meneteskan air mata dan hati kami bergetar. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ini nasihat seorang yang hendak berpisah. Maka amanah apakah yang akan engkau letakkan di atas bahu-bahu kami?
Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepadamu supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati pemimpin walaupun ia seorang budak dari Habasyah, karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan menyaksikan banyak perselisihan, maka hendaklah kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Berpeganglah kamu dengannya dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Jauhilah amalan yang diada-adakan atau bid'ah, karena sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Diriwayatkan oleh Razin dari Umar radhiyallahu an, yakni hadis marfu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah mengadu kepada Tuhanku mengenai perselisihan sahabat-sahabatku sepeninggalku, maka Dia Allah mewahyukan kepadaku, hai Muhammad, sesungguhnya sahabat-sahabatmu di sisiku adalah seumpama bintang-bintang di langit, yang sebagian darinya lebih kuat cahayanya dari sebagian yang lain, namun masing-masing tetap mempunyai cahaya. Maka barang siapa yang mengambil sesuatu dari para sahabatmu itu dalam perselisihan mereka, maka di sisiku dia tetap berada di dalam hidayah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sahabat-sahabatku adalah seumpama bintang-bintang. Siapa saja yang kalian ikuti, maka kalian akan diberi petunjuk. Termaktub dalam Jabul Fawaid bab 2 halaman 201. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hudzaifah radhiyallahu an, hadis marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan hidup bersamamu, maka sepeninggalku ikutilah petunjuk mereka, yakni petunjuk Rasulullah menunjuk ke arah Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an, dan ambillah petunjuk dari Ammar dan apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, maka hendaknya kamu benarkan. Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dari Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang telah mati sepeninggalku, maka untuknya ganjaran seperti ganjaran mereka yang mengamalkannya tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikitpun. Barang siapa yang mengadakan bid'ah yang sesat dan tidak diridhoi Allah dan Rasulnya, maka dicatat untuknya dosa sebesar dosa-dosa mereka yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Katsir bin Abdullah bin Amr dari ayahnya dari kakeknya. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Ammar bin Auf radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama akan kembali ke tanah Hijaz sebagaimana kembalinya ular ke dalam lubangnya, dan agama ini akan berlindung ke Hijaz sebagaimana berlindungnya kambing-kambing ke puncak gunung. Sesungguhnya agama bermula dengan asing dan akan kembali ke asing sebagaimana permulaannya. Maka berbahagialah orang-orang asing, yaitu orang-orang
yang memperbaiki sunnah-sunnahnya, yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang sudah dirusak oleh manusia sepeninggalku. Para jamaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai anakku, jika engkau mampu berada pada waktu pagi dan petang dalam keadaan hatimu tidak dengki kepada seseorang, maka lakukanlah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anakku, yang demikian itu adalah termasuk sunnahku. Dan barang siapa mencintai sunnahku, sesungguhnya ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersama denganku di dalam jannah." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Anas radhiyallahu anhuma dalam hadis marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berpegang dengan sunnahku pada waktu umatku dalam keadaan rusak, maka untuknya ganjaran 100 orang mati syahid." Termaktub dalam At-Targhib juz 1 halaman 44. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berpegang dengan sunnahku pada zaman perselisihan umatku adalah seperti orang yang menggenggam bara api." Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku." Ibnu Asyakir juga mengeluarkan dari Ibnu Umar dengan sedikit tambahan pada awalnya, "Barang siapa mengambil sunnahku, maka ia termasuk golonganku." Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpegang dengan sunnahku akan masuk jannah." Diriwayatkan oleh As-Siji dari Anas radhiyallahu an dalam hadis marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam jannah." Para jamaah sekalian, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan saat ini untuk membahas Hayatus Sahabah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.